Kalau berbicara masalah umur, tidak ada manusia yang tahu kapan umurnya akan berakhir. Angka kehidupan di berbagai negara hanyalah sebagai rata-rata. Misalnya, orang Amerika 79 tahun, Jepang 83 tahun, dan kita sebagai orang Indonesia berada di angka 80 tahun. Apakah menurut kita angka itu sudah lebih dari cukup? Tapi, nyatanya 80 tahun itu tidak kita nikmati sepenuhnya. Jika kita tidur 8 jam sehari, berarti kita tidur selama 26 tahun. Jadi, kita dalam keadaan sadar hanya sekitar 54 tahun. Jika kamu seperti 58% orang Indonesia pada umumnya, memulai pendidikan di taman kanak-kanak hingga SMA, dan 8,68% melanjutkan ke perguruan tinggi, yang jika ditotal waktunya kurang lebih 15 tahun. Selanjutnya memasuki usia dewasa, mulai memikirkan untuk bekerja, menikah, dan mengurus rumah tangga. Menghabiskan waktu selama 40 tahun di tempat kerja nantinya. Semoga saja kita semua berada dalam lingkungan pekerjaan yang membuat kita merasa nyaman, karena 50% dari total hidup kita diberikan untuk hal ini. Setelah masa pensiun, tersisa 16 tahun yang akan kita nikmati sepenuhnya. Mungkin beberapa orang menganggap hanya di masa inilah waktu yang bisa digunakan untuk melakukan apapun yang kita senangi. Namun, data lain tidak berkata demikian. Angka statistik menunjukkan bahwa 68% orang berusia di atas 65 tahun mengalami berbagai penyakit dan membutuhkan perawatan jangka panjang. Lalu, kapan waktu untuk kita bisa menikmati hidup? Dari berbagai emosi yang ada pada diri kita, sebenarnya yang mana lebih mendominasi pikiran kita saat ini? Apakah perasaan bahagia, sedih, atau justru merasa tidak tenang? Apapun aktivitasmu, pebisnis ataupun pekerja kantoran, bawahan ataupun atasan, apakah hal itu membuatmu bahagia atau justru lebih menderita? Intinya, bagaimana perasaan kita saat menjalani setiap aktivitas? Jangan membuat diri kita sibuk untuk terus-menerus memikirkan masa lalu dan terlalu khawatir tentang masa depan. Jika benar-benar memahami makna singkatnya hidup, harusnya kita mulai mengendalikannya. Karena apapun yang telah, sedang, dan yang akan kita lakukan tidak untuk membuat pikiran kita menjadi negatif. Mulailah menikmati setiap momen yang ada. Apresiasi hal itu, syukuri setiap keadaan. Daripada berkompetisi dengan orang lain yang justru membuat kita tidak menghargai hidup, lebih baik bersaing dengan diri kita sendiri. Buat diri kita hari ini menjadi pemenang yang mengalahkan yang kemarin. Di sisi lain, kita pernah mendengar teori untuk ahli dalam suatu bidang, manusia pada umumnya memerlukan waktu 10.000 jam. Asumsikan bahwa teori 10.000 jam itu benar. Kalau kita mempelajari hal itu 3 jam per hari, berarti dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menjadi ahli dalam satu bidang. Jika kita menggunakan 30 tahun waktu hidup dengan sempurna, kita bisa menjadi ahli dalam 3 bidang yang berbeda. Namun, nyatanya manusia tidak mampu menjadi seefektif dan seefisien itu. Tetapi setidaknya kita memiliki satu target pencapaian dalam hidup, kemudian terus-menerus mengarahkannya ke tujuan itu. Berhenti memperdulikan perkataan orang lain. Berhenti mengeluhkan kegagalan yang kemarin, karena kita sadar memang kita tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkannya.